Eloi Eloi lama sabachthani, ucapan yang keluar dari mulut Barsabas, bukan Yudas. Barsabas. Yudas ini adalah orang yang bunuh diri, menikam lambungnya karena dia mengambil 30 keping perak untuk menyerahkan Al-Masih. Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Hari ini saya bersyukur karena Tuhan beri lagi kesempatan bagi saya untuk berbagi video kepada semua teman, sahabat, saudara yang satu agama, yang beda agama, namun satu bangsa Indonesia yang mengikuti video saya pada saat ini. Saya berharap bahwa video kali ini pun Tuhan memberkati, Tuhan Yesus menolong sehingga bermanfaat bagi Bapak, Ibu, sobat, sahabat, abang, adik, kakak, adik, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Dan tentu saya sangat berterima kasih kalau Anda like, komen, apalagi share kepada orang lain. Dan mungkin yang baru nonton, kalau Anda belum subscribe, silakan subscribe di channel ini untuk bisa terus channel ini eksis menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentu saya bersyukur bahwa dari beberapa video ada banyak komentar yang sangat membangun, yang mendorong saya untuk belajar, yang mendorong saya untuk semakin bersemangat membuat video-video yang baik. Dan kalau bisa tambah waktu, tambah bagus, tambah baik, tambah menarik. Dan saat ini saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan bicara dengan satu dasar pemikiran, yaitu bahwa kita harus memiliki keseimbangan antara semangat, kemauan untuk bekerja atau bikin sesuatu, bicara sesuatu, harus diimbangi dengan pengetahuan yang benar. Saya akan memulai dengan dua bagian firman Allah, yang satu dalam perjanjian lama dan yang satu dalam perjanjian baru. Saya akan mulai dari yang di perjanjian lama, itu terambil dari Amsal pasal 19 ayatnya yang kedua. Amsal 19 ayatnya yang kedua, saudara-saudara, dikatakan bahwa tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ya, jadi jelas bahwa tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang rajin, bersemangat, saya pikir itu bagus, itu penting. Tapi tetap kebenaran ini adalah satu kebenaran yang luar biasa, yang mengingatkan kita semua, entah Anda sebagai pegawai negeri kah, saudara sebagai seorang yang punya skill tertentu, ya, punya semangat, punya kemauan, gitu kan. Memang kita harus terus mengisi diri kita dengan pengetahuan sehingga apa yang kita kerjakan itu tidak salah langkah, begitu loh. Saya punya beberapa contoh, saya sering kasih masukan kepada beberapa orang yang dia mengatakan dia bisa masak. Ini contoh ya. Tapi kok saya lihat kelihatannya beliau harus tambah belajar lagi gitu loh. Sebab kalau hanya bilang masak saja, masak ini kan harus betul-betul belajar, baca, selain pengalaman, belajar dari orang, baca buku. Kan internet juga sudah banyak sekarang toh. Informasi-informasi, resep-resep bagaimana satu makanan bisa enak, ya kan? Karena hidup kita tidak mungkin terlepas dari makan minum, begitu. Jadi kalau kita ke satu restoran yang promosi sudah bagus, tapi kita rasa tidak enak, semangat sudah bagus, kemauan sudah bagus, tapi tanpa pengetahuan yang lengkap, ini bahaya, bisa salah langkah. Saya di wilayah pelayanan di gereja saya pun demikian. Saya tempatkan orang yang memang pengetahuannya cocok gitu loh. Nyanyi mantap, dia tahu lagu, ya. Ada singer yang saya kasih tahu,
minimal singer kuasai 50 lagu, WL 100 lagu, lagu baru, lagu lama. Karena takutnya ibadah berjalan, orang lagi nyanyi dia bingung, dia lihat-lihat paksa. Apalagi kalau yang multimedia juga mungkin satu dan lain hal, mereka terlambat memunculkan memunculkan teks lagu, itu masalah. Ya, orang yang multimedia di live ibadah kami di ibadah raya itu juga orang yang memang sudah ilmunya di situ. Jadi kalau mereka bergerak, mereka bertindak, saya pikir itu luar biasa. Termasuk saya pendeta. Saya tidak ngomong orang lain, tapi saya pribadi dalam pengalaman menjadi pembicara sudah hampir 20-an tahun ini. Jujur loh Bapak Ibu, semangat saya tuh luar biasa sekali. Saya bisa khotbah satu hari 4 sampai 5 kali. Tapi itu terjadi, semangat saya itu terjadi di saat saya juga belum belajar dari orang, belum sekolah teologi, belum tambah ilmu, tapi sudah ngomong, sudah semangat, sudah tampil. Dari SMA saja sejak saya bertobat, saya sudah menginjil keliling, diundang di mana-mana berkhotbah. Mungkin karena pengalaman masa lalu saya yang nakal, jahat, masuk keluar tahanan, tusuk orang dan lain sebagainya, tindakan-tindakan jahat itu di masa lalu yang melukai banyak orang dan menyakiti Tuhan. Tiba-tiba saya berubah, orang tertarik undang saya tanpa mempedulikan isi khotbah saya. Saya belajar dan saya evaluasi, khotbah saya itu banyak yang salah di awal-awal itu. Nanti semakin kesini baru ada kemauan belajar. Salah satu ayat yang mendorong yaitu Amsal 19 ayat 2. Ya, bahwa tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saya bisa salah ngomong. Contoh, di bagian yang lain, Paulus juga mengingatkan tentang adanya kelompok orang yang mau giat melayani Tuhan, ngomong atas nama Tuhan, pengertiannya tidak benar, tidak cukup atau tidak lengkap. Ya, asal-asalan lah begitu. Dan ini berbahaya bagi seseorang yang hanya bermodalkan semangat lalu tanpa pengetahuan. Saya baca Roma pasal 10 ayatnya yang kedua, dikatakan demikian. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Ini orang-orang Yahudi yang mau melayani Tuhan tapi pemahamannya tidak kuat. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, ini tolong dipikirkan, tolong direnungkan. Ini bermanfaat terutama dalam urusan agama, dalam urusan dalam urusan rohani. Yakobus bilang jangan mau banyak orang jadi guru. Karena jadi guru itu kan tidak gampang. Dia harus banyak mendengar, banyak membaca, paham, tersimpan di hati. Apalagi dalam konteks agama, misalnya Kristen, itu harus lebih berdampak. Dia sudah merasakan berkat di balik apa yang dia dengar, apa yang dia baca. Dia sudah alami dan ketika dia bicara itu, wow, itu kuasanya besar, pengaruhnya besar, dampaknya besar. Karena dia akan disebut dengan rohaniawan, tokoh agama, hamba Tuhan yang punya integritas. Apa yang dia bicara itu selaras dengan apa yang dia pahami sekaligus dengan apa yang dia lakukan. Paham, ngomong, buat. Itu menarik sekali, ya. Makanya tidak cukup beriman, tidak cukup bersemangat. Harus kita betul-betul belajar untuk menambahkan pengetahuan. Simon Petrus bilang begini dalam 2 Petrus 1 ayat 5. Ya, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, saudara-saudara, itu pendahuluan firman Allah. 3 ayat yang saya munculkan tentang betapa pentingnya semangat, kerajinan, kemauan bekerja, bicara, melayani, kegiatan apapun tapi dibarengi dengan pengetahuan yang benar. Begitupun sebalik, ya. Ada orang yang justru sebaliknya, pintar luar biasa, pengetahuan luar biasa, tapi tidak ada semangat, tidak ada kemauan. Ini juga orang malas. Dan Amsal
jelas ya. Amsal 6 ayat 6 ya, itu ayat yang sangat terkenal, mengatakan untuk kelompok pemalas yang pintar tahu tapi tidak ada tindakan apa-apa, Anda harus ingat bahwa kamu harus belajar dari binatang. Binatangnya bukan binatang besar, semut. Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa dua-dua harus mantap. Semangat, rajin, giat, tapi pengetahuan ada, dan akhirnya mantap. Sebaliknya, sudah pintar, sudah tahu, tolong dong bertindak. Begitu, kalau tidak, nanti Tuhan tegur pakai ini ayat nih. Hai pemalas, pergilah kepada semut, lihatlah lakunya, dan jadilah bijak, dan seterusnya. Ya, oke, itu ayat-ayat yang saya ingatkan supaya kedua hal tadi seimbang ya, antara semangat, kemauan, kegiatan, ya, dan pengetahuan. Nah, saudara-saudara, seperti di awal video ini, saudara sudah nonton kan, bagaimana Om Yahya Waloni dia sedang menjelaskan isi Alkitab. Dan Anda lihat ada beberapa umat Islam yang duduk dan dengar. Karena memang Yahya ini kan berita kesaksian pengalaman Yahya kan, dia bilang dia kan mantan rektor sekolah teologi loh. Lalu dia juga pendeta. Jadi cerita ini, kesaksian ini tentu melekat di sejumlah teman-teman muslim. Makanya kalau Yahya sudah ngomong tentang Alkitab, teman-teman muslim ini kan tidak ada basic belajar Alkitab. Jadi pasti mereka tidak tahu. Jadi mereka anggap pasti Yahya ini pintar, ya, atau seperti cover saya di video ini. Saya akui Yahya pintar. Nah, pintarnya pintar apa dulu? Ya kan? Yahya pintar, dan di situ dia jelaskan Alkitab. Nah, dari video tadi saya ada penggal bikin dua bagian yang akan saya tanggapi satu persatu, dan saya harap ini bermanfaat bagi umat Islam supaya Anda tahu bahwa bidangnya Alkitab itu saya dan teman-teman pendeta yang masih dalam posisi hamba Tuhan di Kristen. Kami belajar mati-matian, kami tidak pernah puas dengan pengetahuan kami. Karena berdasarkan ayat-ayat tadi, tambahkan pada kerajinanmu pengetahuan, tambahkan pada imanmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Maka kami sangat habis-habisan belajar. Berdoa, berpuasa, belajar, mempersiapkan diri, belajar dari sesama teman pendeta, tulisan pendeta lain. Sehingga kami tambah mantap, begitu loh, tambah mampu untuk mengajar umat dengan benar, sehingga pembuktian pengajaran kami pun dapat mencerdaskan umat. Nah, yang saya lihat ini teman-teman Islam, kalau Anda nonton, kami ini mau bantu saja ya, karena seperti video yang mau saya tanggapi ini, sepotong video itu saya dapat kiriman, itu video dalam penjelasan Yahya itu salah semua, dan saya akan buktikan salahnya di mana ya. Berikut bagian pertama yang saya tanggapi dari video yang saya dapat ini. Ya, kiranya bermanfaat bagi saudara-saudara Islam dan juga saudara-saudara Kristen. Perhatikan video ini. Eloi, Eloi lama sabachthani, ucapan yang keluar dari mulut Barsabas, bukan Yudas. Barsabas. Yudas ini adalah orang yang bunuh diri, menikam lambungnya karena dia mengambil 30 keping perak untuk menyerahkan Al-Masih. Saya ngopi dulu baru saya tanggap ya. Ya, jadi itu bagian pertama dari video yang saya dapat, yang saya mau tanggapi. Om Yahya bertindak sebagai pengajar, guru, pembicara, ya toh, kepada beberapa umat Islam yang duduk rapi sekali mendengarkan Om Yahya. Om Yahya bilang, Eloi, Eloi lama sabachthani itu bukan diucapkan oleh Yudas, diucapkan oleh Barsabas. Nah, saudara-saudara yang khusus umat Islam, Anda kan tidak mengerti Alkitab kan? Anda anggap Yahya sangat mengerti kan? Saya mau kasih tahu, ini Yahya nih
bukan pintar jelaskan Alkitab, ini pintar membodohi Anda. Mungkin Anda sudah terlalu kagum dengan dia, mantan pendeta, mantan rektor, iya kan? Lalu dia ngomong Alkitab, Anda pikir benar, salah, fatal ini. Ini saya bantu Anda. Ini video khusus bagian kesini nih. Kalau bagian awal tuh mungkin untuk semua orang, khususnya orang Kristen. Tapi di bagian sini buat teman-teman saya, orang Islam, saya sangat menghargai kalian. Dan saya hanya mau bantu saja supaya Anda jangan cepat-cepat kagum. Karena bagi saya, Ustadz sebaiknya sekali lagi mendalami Al-Quran, memperdalam bahasa Arab, memperdalam ayat-ayat Al-Quran, sejarah. Nah itu yang orang Islam butuhkan sebenarnya dalam konteks iman kepercayaan agama Islam. Kok ini ngomong Alkitab? Anda lihat dia bilang apa? Eloi, Eloi lama sabatani dikatakan atau itu diungkapkan oleh Barsabas. Ya, ingat dia bilang Barsabas, bukan Yudas. Nah, saya mau kasih tahu saudara, memang di dalam kitab suci kami, agama Kristen, itu ada orang nama Barsabas. Ya, bahkan ada orang yang satu orang tapi namanya dua. Dia nama Barsabas sekaligus nama Yudas. Ya, kalau di dalam konteks zaman itu kadang-kadang satu orang punya dua nama, seperti Simon Petrus nama lainnya Kefas, Thomas nama lainnya Didimus, Matius nama lainnya Lewi. Ya, jadi memang kadang-kadang satu orang bisa punya dua nama, begitu ya. Nah, dan itu saya perlu sampaikan supaya Anda tahu bahwa betul ada orang nama Barsabas, tapi dia juga adalah orang yang sama, namanya dua, Barsabas dan Yudas. Ya, mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 22. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih di antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Ini lain ya. Barnabas lain dengan Barsabas. Barsabas setelah ini, yaitu Yudas yang disebut Barsabas. Ada orang nama Yudas tapi disebut Barsabas. Ya kan? Memang kelihatan Yudas yang dimaksudkan oleh Yahya di sini adalah Yudas Iskariot. Nanti saya jelaskan di penggalan video berikut. Tapi yang saya mau tekankan, betul ada orang nama Barsabas. Selain itu, Barsabas ini juga di data Kisah Para Rasul yang lain ada orang nama Barsabas dan nama lainnya Yusuf atau Justus. Ya, mari kita lihat Kisah pasal 1 ayat 23. Kisah Para Rasul 1 ayat 23. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus. Nah, saya bingung dengan si Om Yahya ini karena Om Yahya bilang orang yang nama Barsabas yang mengatakan Eloi, Eloi lama sabatani. Nah, ini keliru besar. Bukan Yudas, tapi Barsabas. Saya mau kasih tahu umat Islam ya. Kalau Anda nonton video ini saya fair, saya tulus, saya jujur, saya pakai bukti bahwa tidak ada orang nama Barsabas yang pernah mengatakan Eloi, Eloi lama sabatani. Kalimat Eloi, Eloi lama sabatani itu hanya muncul dari satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang kami orang Kristen percaya dia sebagai Tuhan. Kenapa kami percaya dia sebagai Tuhan? Dalam penjelasan ini saya akan singgung sedikit supaya teman-teman Islam tahu bahwa tidak ada orang lain yang pernah mengatakan kalimat Eloi, Eloi lama sabatani kecuali Yesus Kristus. Buktinya mana? Anda mungkin kalau mau cari tahu kembali, saya disertai bukti, saya bertanggung jawab. Anda bisa catat, kan Anda juga bisa, kalau hanya sekedar mau cari tahu kan bisa tentunya toh. Anda download Alkitab elektronik di
Android Anda, ponsel Anda sudah bisa klik itu, tulis Eloi aja muncul. Ya, Markus pasal 15 ayat 34. Markus 15 ayat 34 dikatakan, dan pada jam 3 berserulah Yesus. Bukan Barsabas, juga bukan Yudas. Ya, tidak ada dua-dua. Hanya Yesus. Jadi video pertama yang Yahya saya tanggapi ini salah total. Salah, tidak ada data tentang Barsabas ngomong Eloi, Eloi. Hanya Yesus. Sekali lagi, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Jadi sekali lagi, bukan Yudas, juga bukan Barsabas. Satu-satunya orang di dalam sejarah dan tercatat di dalam kitab suci kami orang Kristen, tercatat di Alkitab, yang mengatakan Eloi, Eloi lama sabatani, hanya Yesus Kristus. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, tentu orang Islam ketika mendengar Markus 15 ayat 34, arti dari Eloi, Eloi lama sabatani, Allahku, Allahku. Yesus panggil Bapa Allah. Nah, tentu orang Islam bertanya-tanya. Nah, kalau begitu kenapa orang Kristen ngotot percaya Yesus sebagai Allah? Jadi begini, ini pun ada datanya. Saat dimana di Markus 15 ayat 34 tadi, Yesus memanggil Bapa Allah. Tapi ada data di mana Allah Bapa panggil Yesus Allah. Catat ya Bapak Ibu ya, saya bantu saja supaya Anda jangan pikir, oh Kristen agama ngawur, kafir. Anda. Kami bertanggung jawab. Data kuat sekali ya. Ibrani 1 ayat 8, ini Bapa di sorga yang tadi Yesus panggil Allah. Allah itu panggil Yesus Allah juga. Nah, ini memang dibutuhkan iman mendahului pengertian. Nanti kalau sudah beriman, Roh Kudus bantu kita belajar sehingga lebih lengkap pemahaman kita tentang kealahan Yesus Kristus. Ini Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Allah Bapa memanggil Yesus dengan sebutan Allah. Tetapi tentang anak, tentang Yesus, ia berkata, Bapa berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jadi jelas ya, bahwa ada saat di mana Yesus panggil Bapa dengan Allah. Dan itu arti dari kalimat yang Yahya singgung, Eloi, Eloi lama sabatani. Tapi dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 9, Bapa panggil Yesus Allah. Jadi clear tanggapan saya yang ini bahwa Yahya Waloni salah. Ya, jadi Yahya belajar lagi Yahya. Nanti kamu bukannya pintar menjelaskan Alkitab, tapi pintar membodohi orang-orang tertentu. Oke, video berikut lagi yang akan saya tanggapi ya. Saya berharap tidak terlalu panjang saya tanggapi ini nanti ya. Tapi Anda juga jangan bosan nonton ini. Tuhan berkati ya. Oke, kita lihat penggalan berikut, saya akan jelaskan. Yudas ini adalah orang yang bunuh diri, menikam lambungnya karena dia mengambil 30 keping perak untuk menyerahkan Al-Masih. Ya, jadi itu saudara-saudara video berikut yang akan saya tanggapi, di mana Om Yahya dengan semangat mengatakan bahwa Yudas ini yang membunuh diri dengan menikam lambungnya karena dia menjual Al-Masih dengan 30 keping perak. Saya harus bilang ini memang fatal sekali untuk seseorang yang pernah mengaku mantan pendeta, pendiri sekolah teologia, rektor, lulusan sana sini, sangat paham Alkitab, Ibrani, Yunani. Tapi cerita-cerita sepele seperti ini, maksudnya bukan sepele, cerita yang familiar. Semua orang Kristen dari kecil, kalau dia Kristen betul-betul, ya teman-teman Islam, di kalangan anak-anak kami, anak-anak Kristen itu kan ada namanya sekolah minggu. Di sekolah minggu itu yang namanya cerita tentang Yudas yang disinggung oleh Om Yahya ini,
Anak sekolah minggu pasti tahu. Makanya saya bingung kok. Yahya mantan pendeta kok salah ngomongnya. Ini fatal loh Om Yahya. Om Yahya pintar membodohi orang-orang tertentu yang tidak tahu Alkitab. Tapi kami yang tahu Alkitab, apalagi saya pribadi yang sudah berjanji akan kapan saja siap sampai kapanpun. Selama Om Yahya singgung Kristen, singgung Alkitab, dan yang disinggung itu salah, maka kami akan bantu. Kami akan bantu supaya teman-teman Islam juga jangan cepat percaya Om Yahya dulu, ya toh. Om Yahyanya sendiri juga, berubah, bertobat. Jangan pintar membodohi orang-orang tertentu. Ya, jadi begini, di dalam Alkitab, ya, nama Yudas itu ada banyak. Seperti yang tadi, Yudas yang nama lainnya Barsabas, ya kan. Lalu dalam murid Yesus sendiri, ya, awalnya itu dalam 12 murid itu ada 2 orang nama Yudas. Salah satunya yang disebutkan oleh Om Yahya. Supaya mantap saya baca Lukas pasal 6 mulai ayat 13. Di mana Tuhan Yesus memilih murid-murid yang 12 itu. Dan ada 2 nama Yudas di dalam. Perhatikan. Lukas 6 mulai ayat 13. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot. Nah, ini yang saya mau tekankan. Yudas anak Yakobus. Jadi ada nama Yudas pertama. Itu Yudas anak Yakobus. Nama lainnya itu kalau menurut Markus, Matius, itu namanya Tadeus. Dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Om Yahya. Tapi yang menjadi soal sekarang 30 keping perak pas. Tapi peristiwa dia bunuh diri itu bukan menikam lambung Om Yahya. Bukan menikam lambung teman-teman Islam. Jangan percaya Om Yahya. Masa hanya topik yang familiar begini Om Yahya. Salahnya fatal sekali Om Yahya. Bertobatlah Om Yahya. Stop membodohi orang Om Yahya. Dengan memakai data-data Alkitab secara keliru, kacau, sembarang-sembarang. Yahya, saya semakin yakin bahwa selama ini saya bilang Anda pembohong itu benar. Karena Anda itu bukan pendeta benar, bukan pendeta pintar. Jadi jangan teman-teman Islam langsung seperti fokus. Kagum mantan pendeta nih. Mantan rektor nih, wah tukang bohong nih, gitu kan? Jangan, ya. Dia tidak meninggal bunuh diri dengan tikam lambung, dia gantung diri. Saya baca ya, supaya saudara-saudara dengar. Matius pasal 27 mulai ayat 3. Pada waktu Yudas, ini Yudas yang tadi, Yudas yang Yahya maksud, atau Yudas pengkhianat, atau Yudas Iskariot, yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat 5 ini yang data tentang dia bunuh diri, tapi bukan tikam lambung, gantung diri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Bukan tikam lambung. Ya, clear ya bahwa Om Yahya pintar menipu sebenarnya. Ya, Om Yahya bertobat sudah. Mulai sudah sekarang ceramah bilang saya tidak pintar Alkitab. Begitu, itu jujur. Saya mau belajar Al-Quran. Itu udah masuk Islam kok. Masih omong-omong Alkitab lagi. Salah lagi. Jadi Anda teman-teman Islam tertentu yang sangat tertarik dengar orang mantan pendeta. Hati-hati, banyak penipu yang masuk ke dalam masjid. Mengatasnamakan mu'alaf.
mantan pendeta, Anda harus hati-hati, periksa baik-baik. Kalau kamu kenal pendeta seperti kami, hubungi kami, nanti kami bantu. Kalau dia omong benar, ya kami tidak akan apa toh, tidak akan bantah. Tapi ini kan salah total, ya. Oke, hanya itu saja, kiranya bermanfaat. Terima kasih banyak sudah nonton. Saya berharap Anda suka. Silakan like, comment, and share. Saya Pendeta Mel Atok pamit mundur. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. God bless you all.